Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Ramdhani, tentunya masih di channel tutorial.id. Pada kesempatan hari ini, saya insya Allah akan berbagi tutorial mengenai seputar aplikasi Microsoft Office Word tentunya, yaitu salah satu fasilitasnya yang bernama Mail Merger, di mana si fasilitas ini adalah untuk mempermudah kita untuk membuat template yang memiliki format yang sama. Contohnya mungkin surat ya, surat yang sama akan tetapi memiliki tujuan penerimanya yang berbeda ataupun banyak penerimanya. Oke, seperti apa tutorialnya? Saksikan terus video ini sampai dengan selesai, no skip ya. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat buat semuanya. Saksikan terus. Oke, baik. Jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat surat yang memiliki format yang sama. Contoh, mungkin dalam hal ini kalau kalian yang kerja atau yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya mungkin di bagian staff gitu ya, pernah mungkin membuat yang namanya surat undangan untuk wali murid. Oke, yang mana sebenarnya suratnya itu sama, tetapi itu saja gitu ya, melainkan yang berbeda itu tujuan penerimanya gitu ya, dimana tujuan penerimanya itu adalah sejumlah siswa yang terdapat di sekolah tersebut. Mungkin hal ini kalau kita masih kerjakan secara manual dengan cara mungkin kita tulis satu persatu si suratnya ataupun copy paste gitu ya, suratnya satu persatu sejumlah siswa. Kalau siswanya 2-3 mungkin mudah, tapi kalau siswanya itu sebanyak 1000 ataupun lebih gitu ya, itu mungkin akan mempersulit kita dan mungkin juga menghabiskan waktu kita lah ya gitu. Mungkin waktunya yang tadinya untuk keluarga dan sebagainya ini habis untuk membuat surat saja. Oke, lalu seperti apa sih caranya? Saksikan terus nih ya. Oke, sekarang kita coba menuju ke laptop. Oke, baik. Untuk langkah-langkahnya, pastikan yang pertama kita membuat terlebih dahulu suratnya ya. Mau itu surat undangan, mau surat pemberitahuan dan lain sebagainya lah ya. Setelah kita membuat surat, yang selanjutnya kita harus lakukan adalah membuat format pendukungnya gitu ya, ataupun data pendukungnya, mohon maaf. Untuk data pendukung dari si surat tersebut, mungkin namanya siapa, terus tempat tanggal lahirnya ataupun alamatnya dan lain sebagainya. Oke, sebagai contoh di sini saya sudah membuat dua surat. Yang pertama dua format. Yang pertama saya buat suratnya itu di aplikasi Microsoft Office Word, dan yang kedua untuk file pendukung suratnya saya buat di Microsoft Office Excel. Nah, yang pertama kita coba buat untuk surat ataupun format suratnya terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah membuat surat mengenai keterangan kelulusan kelas 9 ya. Oke, ini contoh formatnya seperti ini. Nanti kalian tinggal buat suratnya sesuai yang kalian inginkan lah ya. Nah, ini saya sudah siapkan lah gitu untuk contoh suratnya supaya untuk mempercepat. Oke, ini salah satu suratnya. Kalau sudah kita buat suratnya ini atau surat utamanya, setelah ini selesai, yang kedua yang harus kita buat adalah membuat file pendukungnya di aplikasi Microsoft Office Excel ya. Di sini gitu ya, di Microsoft Office Excel nih ya. Di sini pun saya sudah siapkan juga file untuk pendukung suratnya yang saya buat di aplikasi Microsoft Office Excel. Kita buat atau kita coba buka. Oke, kurang lebih nanti file pendukungnya seperti ini. Nah, jadi data yang ada di aplikasi Microsoft Office Excel ini kita samakan dengan data kebutuhan yang ada di Microsoft Office Word. Nah, di sini kan yang masih kosong ataupun data nanti yang akan kita otomatiskan masuk ke aplikasi Microsoft Office Word itu berupa nama, tempat tanggal lahir,
nama orang tua, nomor induk siswa, NISN dan lain sebagainya. Nah, di aplikasi Microsoft Office Excel pun kita buat data yang sama, ada nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, nama orang tua, NIS, dan juga NISN. Nah, ini sesuai. Oke, jika kedua file ini sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah jangan lupa kita pertama tutup terlebih dahulu file pendukung yang ada di Excel. Ini ditutup atau di close saja. Nah, tinggal sisakan yang Word saja, yang surat utamanya. Oke, setelah itu beres dilakukan, jadi suratnya sudah ada, file pendukungnya yang kita buat di aplikasi Microsoft Excel sudah ada atau sudah kita buat. Nah, langkahnya selanjutnya untuk menggabungkan kedua file tersebut atau membuat surat yang memiliki format yang sama nih untuk banyak orang adalah dengan cara pertama kita masuk ke menu My Links atau tab My Links ya, ingat di sini. Setelah itu kita klik yang select, nah yang ini. Setelah itu kita pilih yang use an existing list ya, yang ini kita klik. Setelah itu nanti kita akan dibawa ke tampilan seperti ini, di mana ini kita diminta untuk memasukkan data yang tadi atau file pendukung yang tadi yang sudah kita buat di aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, saya menyimpannya di apa nih namanya tadi ya, untuk ini ada di materi. Nah, di sini. Nah, oke, file pendukung surat saya buat di sini. Kita klik si file pendukung surat yang tadi. Setelah itu kita klik open. Nah, di sini kita tinggal oke saja ya. Klik oke. Oke, setelah selesai, nah, setelah tadi proses yang tadi kita lakukan, langkah selanjutnya kita letakkan kursor. Nah, ya, kursornya itu di data yang nanti akan kita masukkan ya. Yang pertama, data yang akan kita masukkan itu adalah nama, berarti si kursornya ada di barisan nama nih. Jangan lupa untuk spasi supaya nanti hasilnya sudah rapi. Kita simpan di barisan yang nama nih si kursornya. Setelah itu kita klik insert merger file. Nah, di sini kita samakan datanya, berarti nama. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Setelah selesai, kita lanjut ke data selanjutnya, tempat lahir. Kita klik lagi ke sini, tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir, jangan lupa spasi, tanggal lahir. Selesai. Nama orang tua, kita klik orang tua. Setelah itu nomor induk siswa, kita juga masukkan nomor induk siswa. Setelah beres, selanjutnya data yang terakhir adalah NISN. Kita pun masukkan yang data NISN. Nah, setelah data pendukung yang tadi sudah dirasa pas ya, nama sudah, tempat lahir, tanggal lahir orang tua, NIS dan juga NISN. Nah, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah mengklik finish and merger nih ya. Nah, di sini nanti kita disuguhkan dengan 3 pilihan. Yang pertama, edit individual document. Ini artinya nanti data yang akan kita buat atau yang sudah dibuat nanti ini masih bisa kita proses editing gitu ya. Kalau ini print dokumen, ini artinya nanti surat yang kita buat ini langsung di print tanpa bisa kita edit dulu. Kalau ini untuk dikirim langsung, ini untuk kirim email. Oke, sebagai contoh kita pilih yang ini saja supaya nanti bisa diedit. Kita klik edit individual document. Nah, di sini kita pilih yang all saja supaya data tadi yang ada di Excel sebanyak siswa tersebut ini nanti akan dibuatkan surat semuanya. Gitu. Kita klik oke. Nah, nanti akan ada file baru berupa letter 1 namanya. Nah, di sini sudah terdapat data yang tadi ada di Excel, semuanya sudah masuk ke sini. Namanya yang pertama tadi Abdurrahman, tempat lahir Pandeglang, tanggal lahir 5 November 54,
ya, terus ada nomor orang tua, ada nomor induk siswa, ada juga ini ya. Nah, ini sudah otomatis masuk ke file surat utama yang kita buat di Microsoft Office Word. Dan ini apakah hanya satu? Tidak, ini semuanya yang ada di Excel tadi dibuatkan surat. Tuh, Ana, siapa lagi tuh, Ayu Nurmala, dan lain sebagainya. Sebanyak data yang tadi di Excel. Dengan seperti ini, saya rasa kerjaan bisa cepat selesai ya, tanpa harus kita ketik di sini satu persatu atau kita copy paste gitu ya satu persatu si format suratnya. Itu sangat melelahkan dan juga mungkin sangat banyak menyita waktu kita gitu. Kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita mau simpan silahkan, atau mau kita langsung print out pun silahkan, langsung semuanya gitu. Oke, itu saja. Sekali lagi saya ulangi, untuk membuat surat yang ditujukan ke banyak orang ini cukup mudah, seperti itu saja. Tinggal kita buat dua file saja, yang pertama suratnya, yang kedua data pendukungnya yang dibuat di Excel. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan, untuk cara membuat surat yang memiliki format yang sama akan tetapi memiliki tujuan penerimanya yang berbeda ya. Cukup simpel menurut saya gitu ya. Jadi kita tidak harus lagi menghabiskan waktu untuk hanya mengetik surat gitu ya untuk ditujukan ke banyak orang gitu ya. Sekarang simpel, cukup kita buat di aplikasi Microsoft Office Excel ya untuk penerimanya, dan juga kita cukup buat satu saja format suratnya di Microsoft Office Word. Setelah itu kita gabungkan dan jadilah surat gitu ya untuk banyak orang. Oke, dan jangan lupa untuk untuk mail manager ini bukan hanya untuk ditunjukkan dalam membuat surat ya, akan tetapi ini pun bisa digunakan untuk mungkin template-template gitu ya yang memiliki format yang sama seperti tadi, akan tetapi mungkin ditujukan untuk orang-orang yang berbeda gitu ya. Tetap sama, intinya cara kerjanya seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.